Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi dengan NIM 2650254. Di sini saya akan menjelaskan Project Time Management di mata kuliah Manajemen Proyek TI. Pentingnya jadwal proyek, yaitu menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah masalah utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Kemudian gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu sementara, yang lainnya tidak. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Media snapshot. Berbeda dengan Olimpiade musim dingin 2002, perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk melakukan Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan, bangunan baru yang indah, keamanan dan sistem transportasi di Athena yang sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura para pekerja konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Manajemen waktu proyek, perencanaan pengelolaan jadwal, mengidentifikasi kegiatan, aktivitas sequencing, memperkirakan jangka waktu kegiatan, membangun jadwal, dan mengontrol jadwal. Kemudian di sini ada ringkasan manajemen waktu proyek. Kemudian planning schedule management. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik analisis, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Pengembangan mode jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi, ambang batas kendali, fokus aturan pengukuran, format laporan, deskripsi proses. Mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci, beserta penjelasannya untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Daftar aktivitas dan atribut. Activity list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek. Nama aktivitas, nomor atau identifier kegiatan, deskripsi singkat aktivitas, memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahuluan, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Kemudian ada milestones. Adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi, sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Dan milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Ada sequencing activities, mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas. Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. 3 tipe dependencies, yaitu ada mandatory dependencies, directory dependencies, external dependencies. Network diagram adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequence. Network diagram adalah tampilan skematis dari relasi
logis antara waktu, urutan, dan aktivitas proyek. Di sini ada network diagram proyek X, arrow diagram metode proyek atau ADM, seringkali disebut sebagai activity on arrow network diagram. Aktivitas digambarkan dengan panah, node, atau lingkaran awal dari titik akhir dari aktivitas. Proses membuat diagram AOA. Cari semua kegiatan yang dimulai daripada node finishnya dan tarik panah antara node 1 dan node-node berikutnya. Menggambar diagram network dari kiri ke kanan dan carilah burst dan gabungan. Burst terjadi ketika sebuah node tunggal diikuti oleh dua lebih aktivitas. Sebagai aturan praktis, semua panah harus menghadap ke arah kanan dan sebaiknya tidak ada panah yang memotong. Precedence diagram method. Aktivitas digambarkan dengan kotak. Panah menggambarkan relasi antar aktivitas. Lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek. Lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Di sini ada task dependence type. Di sini juga ada contoh PDM network diagram. Estimasi resource kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan. Sumber daya manusia, peralatan, dan material. Mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya seperti bagaimana proyek, sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek, pengalaman organisasi dalam melakukan kegiatan serupa, apakah sumber daya yang akan diperlukan tersedia. Sebuah resource breakdown struktur adalah struktur hierarkis yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Estimasi durasi kegiatan. Durasi termasuk jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu dengan yang telah berlalu. Effort adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Effort setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama. Orang yang melakukan pekerjaan harus membuat estimasi dan seorang ahli harus mengkajinya. Estimated 3 point, yaitu kemungkinan besar dan perkiraan pesimis serta perkiraan optimis. 3 point estimates diperlukan untuk PERT dan simulasi Monte Carlo. Membuat penjadwalan menggunakan hasil dari proses manajemen. Tujuan utamanya adalah untuk membuat jadwal proyek yang realistis. Tools dan teknik penting diantaranya adalah Gantt chart, analisis critical path, dan penjadwalan critical chain dan analisis PERT. Gantt chart menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek. Simbol yang digunakan adalah diamond hitam, sebuah milestones, batang hitam tebal, ringkasan task, batang tipis horizontal, durasi setiap task, panah dependence between task. Berikut adalah contohnya. Gantt chart proses peluncuran software. Menambahkan milestones pada Gantt chart. Milestones menekankan peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara normal membuat milestone dengan cara memasukkan task berdurasi 0 atau kita dapat menandai setiap task sebagai tonggak. Kemudian ada SMART kriteria. Milestones baru yaitu S specific, M measurable, A assignable, R realistic, T time frame. Di sini ada contoh tracking Gantt. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.